alamin. Nah, ini utamanya kita sudah tentukan ya untuk membuat umrah mabrurah tadi. Tujuan kita adalah umrah mabrurah. Untuk membuat umrah mabrurah itu tentu harus ada niat yang kuat ya. Pokoknya bismillah, kita nanti labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku ini safarku ini hanya tujuannya umrah mabrurah. Dan selalu diantara niat ya, niat yang baik itu tidak sekedar ya pokoknya aku niat, tidak pokoknya. Kalau pokoknya itu berarti kesungguhannya itu minimalis. Tapi tujuan yang besar itu pasti dibarengi dengan niat yang kuat. Niat yang kuat itu dibarengi dengan rencana yang apik, strategi yang detail, yang kemudian kalau sudah ada niat, ada rencana, ada strategi, bolehlah kita tawakal ya. Sehingga semoga tawakal ini memudahkan kita nanti pas kemudian download aplikasi Tawakalna, bisa masuk ke Raudhah dengan mudah gitu. Saya sedikit pengalaman waktu 2019 ya. Saya tuh pokoknya udah bismillah, ya Allah saya ingin di Raudhah berlama-lama ya kan. Intinya bagaimana saya menyerahkan diri, pasrah total, saya menjaga strategi saya memudahkan orang lain, tidak menyakiti, tidak beri, saya nggak ikut yang gondrong-gondrongkan, saya pokoknya ya sudah sabar. Saya tuh didorong jamaah, tahu sendiri ya jamaah Asia ini tuh kecil-kecil dan ukuran saya itu ya ukuran rata-rata banget lah buat orang Indonesia ya. Kedorong gitu. Biasanya kan begitu dibuka pintunya kan brus gitu ya. Saya juga nggak sempat ya untuk menahan, pokoknya ikut arus. Karena saya didorong, dipepet sampai saya itu masuk Raudhah itu karena kedorong. Karena dorong kepepet itu jadi saya, masya Allah saya di depan, persis di depan makam Rasulullah itu nggak bisa bergeser dan itu sangat lama. Jadi sudah saya berdoa di situ, saya juga masya Allah ya kenapa orang mah didorong harusnya bergeser ya. Saya nggak ngerti karena saya sudah mepet sama pagar, jadi depan saya agak sebelah kanan persis itu sudah askariahnya itu. Ada askariahnya, ada tentara yang perempuan itu. Saya nggak bisa geser ke kanan ke kiri, saya hanya bisa berdoa saja. Dan alhamdulillah setelah saya merasa cukup, saya berusaha untuk bisa geser ke belakang untuk bisa sholat. Dan alhamdulillah saya bisa sholat dengan lumayan cukup nyaman ya. Nah, bagaimana dengan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa'idha azamta, niat dengan sungguh-sungguh baru kemudian tawakal. Niat yang sungguh-sungguh itu dengan rencana ya, kita merencanakan tadi sudah kita sampaikan fadilah-fadilahnya itu agar rencana kita itu makin, aduh berarti aku harus mencari keutamaan apa, strateginya bagaimana gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ingat ya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah SAW itu ketika ingin berhijrah ya. Karena nanti dari Mekah ke Madinah itu kan akan ada hijrah ya. Rasulullah itu ada hijrah ya waktu itu ya, dan kita nanti kita hijrah juga ya, hijrah naik bis lah gitu ya, sahabat dari Mekah ke Madinah. Rasulullah itu adalah maksum. Semua para nabi dan para rasul itu maksum, tidak akan diwafatkan kecuali memang sudah, kita mungkin bisa sudah ajalnya, tidak ya, memang sudah purna tugas ya. Sudah purna tugas, maka itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nangis ketika Rasulullah menyampaikan ayat idza ja'a fathullahi, idza ja'a nasrullahi wal fath pada waktu Haji Wada. Karena sudah ada kemenangan yang besar, berarti Rasulullah sudah akan kembali ke haribaan ilahi ya. Nah, maksum ya. Walaupun ada perang, walaupun ada berbagai makar yang ingin meniadakan Rasulullah, kalau kita lihat ya bagaimana dakwah Rasulullah di Makkah, segitu hiruk pikuk, heboh, tragis, menyesakan hati ya. Saya kita nanti nggak tahu apakah kita bisa ketahui atau tidak ya. Bagaimana episode Taif itu yang ya Allah meluluh lantakkan lah ya jiwa orang-orang yang beriman. Tapi maksum itu ya nggak akan Allah ambil, Allah panggil sebelum misalnya selesai. Nah, tentunya untuk hijrah Rasulullah itu Allah itu paling gampang. Kenapa? Allah SWT menghijrahkan Rasulullah SAW dari Makkah ya
untuk ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu pakai burak ya, sekelebat mata itu udah langsung. Tapi kenapa ke Madinah aja tuh pakai sengsara dalam tanda petik ya? Karena ini Allah ingin apa? Rasul juga ingin meninggalkan warisan tarbiyah yang begitu dalam. Ketika niat itu disampaikan, Rasulullah kan memang sudah strateginya, beliau paling akhir. Dan beliau mengajak Abu Bakar. Allah pilih Abu Bakar. Itu merupakan rencananya, bukan yang lain-lain. Kenapa? Karena di strateginya nanti itu tidak bisa Rasulullah sendirian. Harus ada yang merangsung, karena nanti akan ada transit, yaitu di Gua Sur. Transit sekian hari, ya. Mohon maaf, tidak ada GrabFood, tidak ada apalagi Shopee juga udah mulai merambah makanan, Traveloka juga udah mulai merambah makanan. Kalau di Mekah ada Tolabat kali ya, aplikasinya Tolabat ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu tidak ada. Siapa ya pemeran pengganti ojolnya ya, ojol gitu ya kali ya, karena kan ojek offline ya. Itu Aisyah Asma hamil, merangsung makanan dalam kondisi harus tidak ketahuan orang. Malam-malam ya, hamil naik kuda mengantar makanan, harus ada yang menghapus jejak. Gimana di padang pasir jejak terhapus? Di padang pasir itu kelihatan banget kalau habis ada orang jalan, itu kelihatan banget. Kecuali begitu gurun pasir langsung ada angin, langsung terhapus ya. Tapi kan kita tidak tahu, mengharapkan ada angin ya, kalau ada angin, kalau enggak begitu ya. Kayak Ciseeng kalau habis hujan terus jeblok itu ketahuan tuh. Ada motor lewat, ada kaki siapa. Kaki kucing aja tuh bekasnya di emperan saya tuh udah langsung kelihatan nih ada kucing lewat gitu. Nah, begitu di padang pasir, maka harus ada segerombolan domba yang lewat untuk bisa menghapuskan jejaknya manusia. Nah, siapa? Kita harus calling pemilik domba yang banyak itu siapa? Ya. Semuanya ditata strateginya. Walaupun sudah niat Rasulullah maksum, tinggal doa ya Allah selamatkan aku mengaji selamat. Tapi kan episodenya kita nggak begitu kan, rencananya, strateginya, ya, rencana, dan itu dibalut dengan doa-doa loh ya. Setelah rencana strategi tetap dibalut dengan doa-doa. Dan tidak sampai di situ, kita lihat bagaimana ya itu dibarengi dengan apa? Waladina jahadu fina, selalu dikatakan waladina jahadu fina, lana dianahum subulana. Allah akan memberikan jalan ilhamnya. Tapi ingat sesi keduanya. Ya, apa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emang akan biarkan mengatakan beriman, kemudian tidak diberikan fitnah, ya. Jadi semua kita yang berniat umrah mabrurah, masya Allah pahalanya besar. Biasanya pahala yang besar itu ya tantangannya besar, ya. Kita tidak mengharap tantangan itu. Kita jaga, kita ingat-ingat aja tujuan kita, ya. Kita ingin dimudahkan, mudahkan orang lain. Kita ingin dijaga, jaga orang lain. Kita ingin tidak kekurangan makanan, beri makan orang lain, udah, ya. Rencana strategi. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Tuh, bagaimana Rasulullah dengan strateginya yang sudah matang. Ketika mau ke Madinah harusnya ke utara, Rasulullah lewatnya ke selatan. Rasulullah transit dulu agar perkiraan orang, oh kalau ke Madinah lewatnya sini biasanya, tidak lewat yang biasanya. Sekian hari harus nyampe, udah dipasang orang di sana di sini, tapi Rasulullah transit dulu selama 3 hari, ya. Kemudian apa namanya? Dikejar dengan siapa namanya? Srokah, ya. Hampir ketahuan. Nah, di situ ketika tawakal, bantuan Allah datang dari mulai laba-labanya, ya, dari mulai kemudian kudanya Suraqah yang selalu terjatuh-jatuh, ya. Pada akhirnya hampir sudah siap, tapi kemudian Allah berikan keimanan dan sebagainya. Setelah tawakal itu tuh datanglah bala bantuan dari Allah itu ya, dengan segala macam bentuknya. Tapi lihat bagaimana nggak kurang deg-degannya. Bagaimana di transit, kalau kita transit kadang transit Jeddah itu ya Allah, kalau kita lihat ya, aduh nggak enak banget ya transit di Jeddah itu, masya Allah gitu ya musolanya tuh. Kalau dibanding Soekarno-Hatta ya, itu nggak enak musolanya, nggak enak tempat wudhunya, buat makan itu ya kayak gitu aja sempit gitu. Tapi ingat tujuan-tujuan kita tadi, ya. Jauh tidak enak transit Rasulullah ya, karena harus apa? Digigit ular, ya, digigit ular. Nah,
Rasulullah sudah maksum aja begitulah merencanakan. Nah, kita juga tidak boleh bahwa ketika kita pulang ingin untung banyak seorang bisnis ya. Ini kita berbisnis akhirat. Kita juga harus detail. Ya, untuk mabrurahnya apa nih? Kita persiapkan matang-matang ya. Nah, saya hanya memberikan gambaran, tidak Ustazah harus persis begitu kah? Enggak. Saya punya cara sendiri, ahlan wa sahlan. Monggo, silakan ya. Nah, pertama secara fisik tidak kita pungkiri ini umrah iktikaf. Mohon umrah mabrurah kita ini judulnya iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Asru awakhir ya Rabbi Allah marzuqna lailatul qadar. Insyaallah semua yang berangkat nanti saya doakan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Nah, fisik harus disiapkan. Karena apa? Jangan sampai ada di dalam selipan hati kita ya namanya umroh lagi Ramadan ya bolehlah ya pas-pasan ibadahnya ya Allah, jangan doa kita jangan yang begitu. Karena Ramadan itu adalah kalau di dalam sejarah Islam itu bulan injazat, bulan produktivitas. Ya, bahkan kalau kita kulik sejarahnya kemerdekaan Indonesia itu dari Ramadan pertama. Ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dibuat dan seterusnya sampai kemudian 10 Ramadan itu pada waktu sahur jam 3 itu ditulis naskahnya. Jam 10 pagi dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat peperangan banyak sekali, perang putus itu Ramadan, ya. Perang air menjalut itu Ramadan. Bagaimana perang Badar itu juga Ramadan, banyak sekali ya. Dan itu memerlukan fisik. Nah, apa yang diperlukan fisiknya nanti dari mulai safar yang kurang lebih akan 9 jam duduk. Saya belum tahu ini pesawatnya kalau Lion yang untuk ke Saudi seperti apa. Kalau Saudi Airlines kan itu ada musolanya. Terus kalau yang pesawatnya besar berapa deret tuh ya? Kursi 10 ya atau kursi berapa tuh yang panjang? Ada 2 jalur itu tuh. Dan lumayan sempit-sempitan ya. Itu 9 jam. Bagaimana menikmati 9 jam? Kita akan menikmati dengan apa ya? Ya Rabbi 9 jam itu dengan 2 juz kah? Itu 2 juz kayaknya capek, dengan sholawat 1000 kah, dengan istighfar 500, 100 ya. Ini fisik. Belum kemudian nanti tawaf. Tawaf kalau di bawah itu kurang lebih selesai 7 putaran itu 3,5 km ya. Makanya ini kan ada fisik, ada mental, ada pikiran, ada rupiah. Ini saya blend, nanti sedikit saya khususkan ya. Nah, al-ilmu itu kan al-ilmu qabla al-amal ya. Ilmu itu adanya di pikiran. Saya menyampaikan ini agar kita lebih siap lagi. Kita enggak tiba-tiba sampai di sana baru kaget-kaget iman-iman. Jadi 3,5 di bawah. Kalau di atas sekali putaran itu 2 kiloan ya, 2 kilo setengah ya. Nah, yang penting kita sudah serahkan diri kita, minta sama Allah, ya Allah kuatkan, karena Allah lah Al-Qawi ya, Al-Qawi, minta kuatan dari Allah, nanti kita kuatkan. Nanti Allah kuatkan. Kita berdoa, ya Allah semoga kita dapat di bawah ya. Tapi kalaupun ya Allah ternyata dapatnya di atas ya, karena mungkin kalau laki-laki suami kuat tapi bawa istri ya, misalnya seperti itu. Mungkin di jamaah nanti kalau misalnya di antara kalau target ya ada nenek-nenek ya, ada orang yang sepuh, tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Nah, nanti yang punya mahram sendiri, punya kelompok kecil sendiri, mungkin biasanya diizinkan ya sama targetnya untuk misalnya memilih sendiri dan sebagainya. Sekarang kan sudah boleh ke dalam bisa bawa gawai, bawa handphone, jadi tinggal koordinasi. Nah, tentu dengan 7 kali putaran kalau di atas ya, belum ditambah sofa marwah ya, tinggal dikalikan gitu ya. Nah, sisa waktu yang ada ini silakan berlatih sehari 3.000 langkah atau 4.000 langkah, sehingga fisik kita, karena tidak ada yang namanya bimsa labim, pasti harus ada yang namanya latihan. Itulah sebabnya para ulama juga
ketika mau berjihad itu walaupun tidak ada perang lagi tetap ya mempertahankan fisiknya. Nah, kita persiapan untuk itu. Kemudian mungkin sedikit tips nanti agar ketika memutar itu nggak tengah-tengah putaran sakit perut, nggak tengah-tengah putaran pengen ke belakang. Jadi kalau ketika sudah tahu akan tawaf itu diselesaikan urusan yang makan berat ya. Itu kita mudah-mudahan nanti kita pas tawaf itu di sana pas malam hari, tidak pas puasa, sehingga akan lebih ringan ya. Kita sedikitkan minum, kita sedikitkan makan berat sehingga tidak ada acara yang ke belakang-belakang itu ya, seperti itu. Kemudian fisik lagi bahwa kita akan itikaf selama 10 hari ya. Kalau itikaf yang sesungguhnya itu kan 10 hari terakhir ya udah masuk, nggak keluar-keluar lagi. Apalagi kalau sudah disiapkan makan minum, sudah Allah sediakan makan minum itu di dalam Masjidil Haram. Aduh, tapi makan minumnya gimana ya, nggak sesuai dengan yang biasa kita makan ya. Sahur nggak ada nasi, ini nggak ada nasi. Maka mungkin mulai berlatih bagaimana kita bisa makan minum yang efisien dengan kurma dan air putih, dengan kurma, dan kan kalau sekarang kan zam-zam itu ada yang zam-zam dingin dengan zam-zam hangat. Nah, mungkin kita bisa tuh persiapan bawa termos kecil sehingga bisa untuk ambil zam-zam yang hangat. Kita bisa bawa, di sana sih banyak gelas ya biasanya. Tapi kalau mungkin kita merasa gelasnya gelas plastik, kita membawa gelas kertas sendiri atau gelas silikon yang bisa bisa terlipat gitu ya, terserah aja. Nah, dengan membawa mungkin beberapa biskuit, kita berlatih sehingga jangan sampai makanan itu menjadi masalah dan akhirnya kita keluar dari situ ya. Gimana kita kalau nggak sehari sekian kali itu mandi? Nah, gimana bisa mencoba mandi yang efektif dan efisien? Saya sendiri juga belum pernah ya atau itikaf Ramadan, jadi saya nggak kebayang kalau sampai mandi di sana seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti suasana tidak membuat kita gerah. Jadi mungkin kalaupun mandi itu harus menunggu jam-jam sepi. Kalau di luar Ramadan itu kan habis subuh yang jam-jamnya orang-orang habis sholat duha itu biasanya sepi. Tapi kalau Ramadan saya tidak bisa menyampaikan apa-apa ya dari pengalaman ya. Itu secara fisik karena 10 hari tidak akan keluar. Tapi yang mungkin buat anak-anak, barangkali anak-anak belum siap ya di bak seperti itu, perlu keluar ya. Nanti kalau keluar batal, masuk lagi niat itikaf lagi ya. Yang jelas sekarang memang ini perjalanannya adalah safar umroh itikaf ya. Mungkin hal-hal lain banyak terskip, tidak seperti yang umroh biasa. Itu harus kita siapkan. Kemudian mental dari sekarang itu kita bangun positive feeling, positive thinking, dan hati kita bawa dengan doa-doa yang baik-baik. Ya Allah, doakan nanti ya Allah semoga nanti dapat dibawa. Sambil kita membayangkan ya, itu kalau pengalaman saya ya Allah, memang sekarang ini tentu membludak ya. Walaupun membludaknya itu apakah sama dengan sebelum COVID atau tetap berkurang, walau alam itu saya juga belum tahu, belum searching juga. Nah, semoga kalaupun ramai ya pas nanti umroh kita bisa tetap dapat di bawah. Kalaupun ramai kita tetap bisa luang dan nyaman, tidak batal-batal, tidak pusing-pusing, tidak sakit perut ya. Semua bisa lancar. Nah, kalau ternyata engkau takdirkan di atas ya Allah, tetap engkau kuatkan ya. Tetap engkau kuatkan, tetap bisa nyaman, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa capek-capek ya. Engkau jaga dari batal, jaga dari emosi, jaga dari menyakiti jamaah yang lain. Kadang-kadang kita kesel ya, didorong orang terus kita mungkin melihat dengan mata ya. Kita nggak ngomong apa-apa, tapi itulah humazah yang dikatakan di surat Al-Humazah itu hanya dengan mata kita, tapi mata kayak gitu ya, kesel gitu. Nah, sekecil-kecil itu dibersihkan dari Allah ya, dari hal yang akan merusak ya. Nah, mental kita bangun seperti itu. Kemudian ya Allah, nanti ketika di Raudhah, karena kan dibatasi ya, nanti kita mudah berkoordinasi dengan teman-teman, semuanya jamaah dimudahkan nanti bisa ke Raudhah
bisa melantunkan doa-doa yang diinginkan ya, kemudian bisa berlama-lama dan bisa beribadah dengan nyaman di sana ya, seperti itu. Pokoknya kita minta sama Allah dari sekarang, minta itu jamaah tidak ada yang terlambat, sehingga tidak ada yang merasa aduh lama sekali menunggu, kan juga kasihan ya yang 2 tahun menunggu. Kita tidak bisa, ya Allah jadikan kita tidak menjadi sebab ya orang kesel, orang jengkel dan sebagainya, saling bisa menjaga hati. Kemudian terkait ruhiyah ya, ruhiyah ini pertama adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu identik dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, syahrul Quran ya, syahrul Siyam ya, kemudian syahrul Qiyam, kemudian lagi adalah sedekah. Saya juga mikir-mikir ya Allah, nanti sedekah apa saja ya saya kalau di sana memberikan legasi, memberikan warisan atau bantu tulis prasasti ya, prasasti apa nih umroh kita nih di sana, prasasti yang diukirnya di langit tentunya ya, bukan di dunia ya. Nah, kira-kira apa? Nah, kalau Quran kita dari sekarang, karena ini merupakan bentuk dari kesungguhan tekad dan yang kita tadi, ya Allah saya di sana ingin yang spesifik, sehari 1 juz, bacakah, murojaahkah bidhahril ghaib. Saya mau khatam, berarti kalau khatam sekali paling tidak, kalau perjalanannya sekian hari berarti sehari berapa. Saya mau khatam di Mekah, karena Madinah mungkin saya nggak tahu, pokoknya di Mekah paling enggak saya khatam sekali, berarti paling tidak 3 juz sehari ya, seperti itu Qurannya. Kemudian sholatnya, ya Allah saya mau sholat tarawihnya 8, witirnya 3. Saya sholat wajib itu selalu berimamkan Imam Masjidil Haram. Kemudian saya sholat duha tidak ketinggalan, selalu sholat duha. Yang bisa sampai menuliskan rakaatnya alhamdulillah, tulis dengan detil ya, jadi tulis dengan detil. Kemudian sholat biasanya yang jarang-jarang sholat tasbih ya, sekali di Madinah, sekali di Mekah misalnya ya. Kemudian sholat tahajud, menghajatkan apa saja, saya hajat ini hajat itu, minimal berapa atau setiap malam, monggo terserah silahkan. Nanti perkara sholat ada sendiri, sholat ini sholat itu sebagainya ya, duha, suruh, tahajud, istikharah, tasbih. Nah, kalau bisa diberi poin-poin lebih detail, rakaatnya kah, berapa kalinya kah, itu luar biasa bagus ya. Tinggal nanti centrang ya. Saya yang ingin dibantu untuk dinotif ya. Wah nggak usah dah nanti Ria ya, nggak apa-apa, saya diberikan notif ini Ustazah, saya diingetin aja ini aja ya. Perkara angka-angkanya nanti itu biar saya sendiri. Saya minta diabsenin ini siap. Kenapa saya siap? Ya tadi ya, saya ini sudah menyiapkan diri, umroh saya umroh ngomong. Saya berharap ya dengan sekedar notif-notif begitu saya tuh keangkut aja gitu ya, pahalanya itu ya. Jadi saya sudah menyiapkan diri. Monggo yang pengen notif-notif ya, notifnya monggo, notifnya saya pakai kode-kode aja. Yang penting saya tuh diberi kemudahan aja ya, jangan diberi kerutan cara menotifnya gitu. Tentang sholatnya ya, tentang zikirnya, Quran, sholat, zikir. Nah zikir bagaimana ya, yang mudah-mudah misalnya apa, pokoknya saya maunya tiap hari ada target harian, boleh monggo. Saya yang itu saja ya, minimalnya saya sholawat, iyalah ya, masa itu ke tanah air leluhur Rasulullah, para sahabat ke Madinah kita nggak mengucapkan sholawat, kok kayaknya gimana gitu. Sholawat mau berapa sehari? 100 atau mau pokoknya selama safar saya hitungannya 10.000, itu lebih tidak beban. Karena kalau beban nanti kita capek. Kalau 10.000 mungkin kita dari mulai safar awal kita udah cicil ya, ternyata 10.000 itu sedikit ya. Atau Ustazah kita di grup kolektif aja Ustazah, misalnya 100.000, monggo 100.000 nanti kita bisa tulis dan itu akan menjadi pahala jamaah. Nanti saya minta nih Ustazah Abi semua yang mengaturkan, siapa yang pengen ini menjadi zikir kolektif. Zikirnya sih nggak duduk bareng-bareng,
tapi kita niatkan kolektif, kita jamaah apa yang di grup ini kita maunya nih 100.000 sholawat, pulang Mbak 100.000 sholawat. Silahkan daftar berapanya ya. Nanti dari situ saling mengupdate, oh saya sudah sekian gitu. Nah itu kan menjadi jamaah itu luar biasa. Kemudian istighfar ya. Istighfar itu karena memang keutamaan istighfar, masya Allah ya, kalau orang istighfar nanti hajatnya apa tuh Allah kabulkan. Nah tips yang berikutnya zikir itu, kalau saya khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, dua yang ringan di lidah dan berat di timbangan. Mada? Ya, subhanallah, nanti subhanallah. Monggo berapa kali? Gimana Ustazah kalau semuanya itu pakai ini aja berjamaah boleh? Yang mau berjamaah hanya 5 orang, yang lainnya mau pribadi-pribadi boleh juga ya. Karena kan memang kita ini mau nyaman beribadah, bukan mau ribet ya, seperti itu ya. Kemudian tidak lupa karena ini banyak tempat mustajab, minum zam-zam mustajab, puasa mustajab, ba'dal asar mustajab ya kan. Sepertiga malam terakhir Allah selalu turun ke langit dunia, apalagi di langitnya Masjidil Haram ya, masya Allah gitu. Silahkan istighfar, silahkan memanjatkan doa, silahkan ditulis doa siapa saja ya, doa anak-anak, doa pasangan ya, doa orang tua. Monggo nanti saya pengen nitip doa buat terjang, nanti saya insya Allah akan bikinkan satu kartu gitu ya. Mudah-mudahan tidak berantakan, saya titip, nggak apa-apa dibaca sekali di Madinah, sekali di Mekah ya Ustazah, ini bacanya baru sekali, nggak apa sekali aja sudah alhamdulillah ya. Waktu mustajab ya, antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, menjelang berbuka itu ya, itu waktu istijabah ya. Nah nanti 10 hari bersama saya tentang Quranic parenting itu insya Allah, tadi saya menyampaikan Ustazah Hafi, ini enaknya insya Allah itu pas habis syuruk sudah duha gitu, karena itu masih belum lemes ya, belum lemes. Nanti kita nggak lama, santai-santai 1 jam. Nah kemudian nanti antara itu dan antara nanti menjelang berbuka itu juga, kalau itu lebih sedikit lagi, sekedar kita taujih ringan ya, anggap aja kultum atau kulma gitu ya, 5 menit atau 7 menit, kemudian bisa berdoa ke masing-masing ya. Nah itu tentang ruqyah ya, tentang ruqyah. Ada Quran, ada zikir, ada doa, ada sholat, dan kemudian bagaimana dengan kita mau sedekah apa? Saya sedekah ini aja, saya pokoknya nanti bagian ngambilin air minumnya teman-temanku yang habis boleh. Saya bagian nemeni yang mau wudu, batal mau wudu, saya itu aja boleh, bisa. Oh saya memang mau membagi-bagikan di sana, saya menyiapkan takjil dari Indonesia, atau saya mau beli buah-buahan sengaja saya berikan. Mungkin malam-malam itu sudah dari mulai buka puasa, terus malam-malamnya habis sholat tarawih kok kayaknya haus, saya mau sedekah susu, sedekah jus kemasan, sedekah apa, terserah. Nah yang jelas kalau kita sudah tuliskan, tadi kan selalu bilang tulis ya. Dasarnya sebuah kutoh, dasarnya sebuah rencana. Biasanya satu rencana itu adalah rencana yang tertulis itu sudah biasanya hasil dari perenungan. Merenung itu bukti dari kesungguhan kita kepada Allah, dan Allah itu indadzoni abdi, Allah itu tergantung prasangka hambanya, dan tidak ada yang direncanakan. Ini secara data ilmiah ya, jangan saya yang mengupas dari para motivator, dari para training yang pengembangan diri itu, rata-rata apa yang ditulis itu, apa yang direncanakan itu minimal itu 50%-nya itu terijabah, karena memang Allah indadzoni abdi itu. Jadi memang penting ditulis itu, doanya ditulis, rencananya ditulis dan sebagainya ya. Itu sangat penting, dan sebuah niat, sebuah kesungguhan. Kalau ternyata kita di sana
menemukan kendala, ternyata kita itu belum bisa memenuhi apa yang sudah kita tuliskan itu, pahalanya tidak terhalang lagi. Pahala ingin berjamaah terus, ternyata qadarullah ya, ada hal yang menghalangi, pahalanya tidak akan terhalang karena niat solihah itu sudah mendapatkan pahalanya. Dan sekali lagi, pahala di bulan suci Ramadan berlipat-lipat, berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan. Dan pahala di dalam kota suci tidak sama pahala di luar kota suci. Kebaikannya dilipatkan dan keburukannya juga sama akan dilipatkan. Maka kita insya Allah fokus konsentrasi untuk membuat kebaikan-kebaikan itu sendiri. Itu yang bisa saya paparkan lebih dari 1 jam. 5 menit Ustaz Hafi, kalau masih ada yang belum jelas ingin bertanya, selebihnya nanti kita bisa koordinasi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.